ketuk palu dikembalikan kepada korban. Itu biasanya begitu. Jadi nanti uangnya itu akan kembali kepada si korban. Bang, banyak netizen yang masih perdebatan soal Reza Gladys tetap harus dijerat karena dianggap melakukan suap. Pengertian suap sendiri itu apakah masuk di situ? Apakah suap itu dalam arti harus dimasukkan ke institusi negara, ke kepolisian, ke kejaksaan? Jadi kita tidak mengenal suap antar subjek hukum pribadi swasta dengan swasta. Jadi tidak dikenal istilah suap kalau swasta dengan swasta. Suap itu hanya dikenal antara swasta, baik pribadi maupun badan hukum dengan pejabat negara. Jadi tidak dikenal tuh suap nyuap di wilayah swasta. Gitu. Jadi nggak ada pasal-pasal penyuapan di wilayah swasta. Jadi nggak kena. Begitu. Beda kalau si pelaku ini, misalnya pelaku ini kemudian menyuap seorang wali kota. Akhirnya ada kebijakan baru, ada putusan baru yang kemudian menguntungkan. Nah, itu namanya penyuapan. Jadi penyuapan itu hanya terjadi ketika yang menyuap adalah orang biasa atau pihak biasa atau pihak negara, dan yang disuap yang paling penting adalah pejabat negara. Jadi dalam case ini bisa dikatakan clear ya Bang, bahwa Reza Gladys ini tidak masuk dalam pasal penyuapan, itu tidak pasal penyuapan. Oh iya, si pelapor itu tidak akan masuk ke pasal penyuapan karena pasalnya nggak ada. Gitu. Pasal penyuapan tuh nggak ada antara swasta dengan swasta. Gitu. Ya kita misalnya kan bukan pejabat negara, ada swasta, si pelapor juga kan bukan pejabat negara, ada swasta. Itu nggak dikenal, nggak ada. Pemerasannya ada. Begitu. Bang, satu lagi Bang, soal ini dari komentar netizen juga soal ini kita tidak diborgol, tahanan tidak dipakai, maksudnya hanya disangkutkan di pundak. Itu soal aturan-aturan itu sebetulnya sebenarnya Bang? Ini tergantung kepentingan dari pihak penyidikan ya. Karena ada orang yang diborgol. Sebenarnya diborgol ini tujuannya apa? Supaya jangan melarikan diri, kabur. Jadi tergantung keyakinan dari penyidik. Kalau penyidik yakin bahwasanya si tersangka ini kemudian memang kooperatif dan tidak melarikan diri, ya sudah, dia jalan juga nggak apa-apa. Banyak kok para tersangka yang kemudian tidak diborgol, karena memang secara analisa penyidik ini si tersangka ini nggak punya potensi melarikan diri. Nah, diborgol itu tujuannya supaya dia melarikan diri. Tapi kalau dia nggak punya potensi, pertimbangan penyidik ya dia nggak perlu diborgol. Yang penting masih di lingkungan kantor kepolisian. Gitu. Tapi subjektif dari penyidikan itu. Subjektivitas dari penyidikan. Kecuali kalau dia ditangkapnya di mana, di luar, mau dibawa polisi, itu harus diborgol. So, jangan lari, karena itu di luar kantor kepolisian. Tapi kalau ini kan di luar kantor kepolisian, dia lari pun pasti mentok-mentoknya kan terkurung juga kan begitu. Jadi itu nggak ada persoalan. Termasuk baju orange itu sebenarnya nggak ada persoalan juga begitu. Karena zaman dulu nggak dikenal tuh ketika tersangka itu harus memakai baju tersangka, karena belum ada cerita tentang aturan-aturan baju tersangka begitu kan. Makanya kenapa baju tersangka itu kalau di ini ada yang warna orange, ada yang warna merah, di KPK warnanya beda lagi. Karena itu kebijakan-kebijakan dari institusi penegakan hukum aja. Gitu, di jaksa juga beda lagi warnanya. Bahkan di antara kepolisian satu pakai baju tersangka warna biru, satu baju tersangka warna putih, satu lagi warna orange. Itu bebas saja. Itu cuma simbol nomornya aja, nanti nomor tersangka. Dan itu nggak penting-penting amat. Sebenarnya prinsipnya tersangka itu nggak perlu ada baju seragam tersangka juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena dari zaman dulu nggak dikenal seperti itu. Jadi bukan berarti itu diistimewakan. Bukan kewajiban. Bukan keistimewaan juga ya Pak? Bukan keistimewaan juga. Tapi netizen menganggap kayaknya kalau artis aja bebas bisa nggak pakai, sedangkan rakyat biasa aja harus pakai oranye. Banyak rakyat biasa yang nggak terekspos yang juga nggak pakai. Banyak yang cuma pakai baju biasa jalan aja gitu. Cuman kan nggak terpublikasi Pak. Jadi pikiran-pikiran seperti itu kan harus dijernihkan bahwasanya kewajiban memakai baju tahanan itu nggak wajib sebenarnya. Gitu, cuman etikanya atau kebijakan-kebijakan dari institusi itu yang kemudian dijalankan. Tapi nggak wajib, karena di aturan-aturannya tidak wajib. Di KUHP juga diatur secara jelas mengenai baju seragam. Begitu. Hanya kebijakan dari institusi aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, kepolisian, ya beda-beda mereka punya ininya. Oke, Bang, ini kan soal pemerasan dan teritori, tapi ditahannya di narkoba nih Bang. Seperti apa nih Bang? Hah? Oh, di bawah ruang tahanannya. Pemerasan itu
selalu kasusnya adalah di pidana umum, krim-um. Kalau dibawa ke ruang tahanan narkotika itu nggak ada persoalan, karena kalau tahanan dipidum penuh, pindah aja ke ruang tahanan narkotika yang masih kosong. Kalau di sana juga penuh atau di Polda penuh, pindah ke Polres. Bisa begitu, karena tahanan itu tidak mengenal ini aja, tidak mengenal status gitu. Ruang tahanan aja begitu. Kalau di Polda penuh, di Polres penuh, pindah ke Cipinang atau pindah ke Salemba sebagai titipan tahanan, atau titip ke Kejaksaan atau titip ke Brimob, bebas saja. Yang jelas itu ada ruang tahanannya, namanya tahanan titipan. Tahanan titipan singkatnya tahti, gitu, seperti itu. Siap. Oke. Bungkus. Oke, itu guys tadi penjelasan dari Bang Deoli Payumara terkait NM pakai baju orange. Oke, itu penjelasan. Oke, terima kasih guys. Nanti kita lanjut next live. Siapa lagi yang akan bicara terkait NM pakai baju orange? Oke guys, jangan lupa subscribe, like. Pikiran-pikiran seperti itu kan harus dijernihkan, bahwasanya kewajiban memakai baju tahanan itu nggak wajib sebenarnya. Gitu, cuman etikanya atau kebijakan-kebijakan dari institusi itu yang kemudian dijalankan. Tapi nggak wajib, karena di aturan-aturannya tidak wajib. Di KUHP itu nggak diatur secara jelas mengenai baju seragam. Begitu. Hanya kebijakan dari institusi aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, Kepolisian, ya beda-beda mereka punya ininya. Oke, Bang, ini kan soal pemerasan dan teritori, tapi ditahannya di narkoba nih, Bang. Seperti apa nih, Bang? Hah? Oh, di bawah Infonya. ruang tahanannya. Pemerasan itu selalu kasusnya adalah di pidana umum, krim-um. Kalau dibawa ke ruang tahanan narkotika itu nggak ada persoalan, karena kalau tahanan dipidum penuh, pindah aja ke ruang tahanan narkotika yang masih kosong. Kalau di sana juga penuh atau di Polda penuh, pindah ke Polres. Bisa begitu, karena tahanan itu tidak mengenal ini aja, tidak mengenal status gitu. Ruang tahanan aja begitu. Kalau di Polda penuh, di Polres penuh, pindah ke Cipinang atau pindah ke Salemba sebagai titipan tahanan, atau titip ke Kejaksaan atau titip ke Brimob, bebas saja. Yang jelas itu ada ruang tahanannya, namanya tahanan titipan. Tahanan titipan singkatnya tahti, gitu, seperti itu. Siap. Oke. Bungkus. Oke, itu guys tadi penjelasan dari Bang Deoli Payumara terkait NM pakai baju orange. Oke, itu penjelasan. Oke, terima kasih guys. Nanti kita lanjut next live. Siapa lagi yang akan bicara terkait NM pakai baju orange? Oke guys, jangan lupa subscribe, like.